Kita mulai. Ceng, 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 ceng. Annyeonghaseyo, Cinggudel. Hari ini kembali kami dari Drakor Class. Saya Choswi nih, host Anda malam ini. Menyapa teman-teman semua, teman-teman Drakor Class. Di mana hari ini kita IG Live Drakor Class hari ini adalah episode yang terakhir untuk tahun 2020. Gak kerasa ya, ini udah episode yang ketujuh dan episode yang terakhir. Agak-agak mellow sih waktu tadi pagi bikin pengumumannya ya di websitenya Drakor Class. Artinya kan kita memulai Drakor Class ini agak cepet ya, semua ininya cepet banget gitu, semua apa namanya respon semua ininya ini banget, apa sih, impulsif, nah itu maksudnya. Impulsif banget kita gitu. Nah ini nggak terasa ini udah yang ketujuh. Jadi sebenarnya kan kita pengennya lewat IG Live ini, kenapa kita buat IG Live ini, untuk membagikan lebih banyak ilmu langsung gitu kepada teman-teman secara live gitu ya. Jadi kita bisa ngobrol kan, kalau nulis nggak semua juga ini ya, nggak semua juga membaca dengan cepat gitu. Tapi dengan IG Live kan kita kadang-kadang visual lebih cepat ya, dengan menonton kita bisa lebih cepat dapat ilmunya gitu. Nah ternyata nggak cuman kita yang membagikan ilmu, saya sendiri jadi ketika aku mempersiapkan IG Live juga, kita kan ada rehearse dengan teman-teman classmate-nya. Ternyata kita pun jadi saling mengenal gitu loh, antara teman-teman di Drakor Class sendiri, kita juga jadi saling mengenal satu sama lain gitu. Jadi selain kita membagikan ilmu, kami juga yang dari Drakor Class pun mendapatkan ilmu tambahan lagi gitu. Jadi semoga nggak cuman Drakor Class saja yang mendapatkan manfaatnya, semoga teman-teman pembaca dan pendengar Drakor Class dan semua event kami ya, misalnya kayak termasuk yang di podcast, di YouTube, di IG Live, dan pastinya pembaca setia website blog Drakor Class akan memperoleh manfaat seperti yang kami cita-citakan, right? Oke, jadi hari ini walaupun episode terakhir, pastinya kita menghadirkan tamu yang tetap cihuy. Hari ini temanya adalah mengulik sinema dan literasi Korea. Gak cuma terbatas Korea, memang kita akan banyak karena ini 3 orang classmate ini masing-masing kaliber di hobinya, nggak main-main tuh mereka tuh, cintanya kayak apa gitu sama hobinya literasi dan sinema Korea. Classmate yang pertama kita panggilkan Cicit. Terakhir tahun 2020 Mbak Inggit. Maksudnya kita nanti tahun depan akan hadir dengan berbagai acara lagi gitu loh. Sip. Oke, kita panggilkan yang pertama, classmate yang pertama. Baik, kita mulai. Mbak Nas, Halo Kak, mari kita mulai dengan perkenalkan diri kepada para cinggudel, para pendengar sekalian. Silakan Mbak Nas. oke terima kasih Kak Dwi buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo Cinggude. Selamat malam sahabat Drakor Class. Perkenalkan, nama saya Nastiti. Di Drakor Class sendiri, nama pena saya itu Nasfali. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. Saya itu suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan Korea. Dari mulai dramanya pasti ya, udah gitu movie-nya, variety show. Termasuk juga saya suka dengan buku-buku Korea. Jadi saya suka membaca buku Korea. Di malam hari ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman saya tentang membaca buku-buku Korea yang berupa novel dan juga cerpen-cerpennya. Oh, jadi kalau Mbak Nas itu paling demennya, kayaknya kalau untuk Korea nonton suka, nulis suka, ngebaca juga suka ya. Ya,
Ya, Iya kalau Kak. khususnya untuk literasi deh Mbak, literasi sejak kapan sih suka baca literasi Korea gitu? What Oke, really so semua pasti much? diawali dari nonton drama. Saya tuh mulai Oh, oke. suka nonton drama Korea itu dari tahun 2006. Nah, sejak saat itu mulai Ah, tuh nabung kan, tontonannya banyak, bertambah. Terus di tahun 2013, kebetulan saya tuh memang suka main ke toko buku. Nah, di tahun 2013 itu nggak sengaja saat berkunjung ke toko buku, saya ngelihat, wah ada buku Korea nih yang familiar gitu. Di mm-mm. saat itu juga saya bilang, wah buku ini harus saya beli gitu. Mau nggak mau saya pengen baca. Nah itu mulai tadi tahun 2013 saya mulai suka uh, koleksi buku-buku Korea gitu Kak. Ya. Ya, Mm-mm. Terus jadi buku pertama yang di berarti dari drama ya, karena drama ya terus ke bukunya gitu. buku. Eh, buku apa sih yang pertama sekali di ini? Pertama banget? Ingat nggak? Yang Ya pertama banget tadi tentang bagian buku. ini? Ya jadi bawa Ada nih ada bukunya? buku. Ada bukunya saya bawa ini Kasih kasih. Cinggudel. Oke. Nah, ini Oke. adalah novel pertama yang ditemukan oleh saya tanpa sengaja. Ini judulnya adalah The Moon That Embraced the Sun atau Ah, Moonsun. Ya, Munsun. ini Oh, bukunya drama ya? judulnya aja ya pakai pakai Hangul, tapi ini terjemahan jadi diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Ini Oke. mungkin pada tahu ya, ini udah dijadiin drama juga di tahun 2012. Nah, ini juga jadiin drama. Jadi ketika ngeliat itu kok, oh ternyata ada bukunya ya, kayak gitu. Terus, penasaran nih, pengen baca. Kok baru tahu kalau misalnya ada bukunya gitu. Dan ini penulisnya itu namanya adalah Jung Eun Gol. Jung Eun Gol ini adalah penulis perempuan, Mm-mm. gitu Kak. Ya, jadi Kalau saat itu juga mm-mm. baru tahu kalau ada novelnya. Kirain cuma dari dramanya aja, tapi ternyata dari novelnya gitu. Jadi dari novel diangkat ke drama gitu ya? Ya, ya, Itu novelnya ya Kak. bahasa bahasa Indonesia kan ya, Mas ya? Ya, ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oh, Kalau Hangul saya nggak bisa baca Kak. Kalau Hangul nyerah dulu. kalau kalau bahasa Hangul kita cukup nonton drama dengan subtitle aja ya. Ya, ya betul. Oh gitu. Jadi itu yang pertama sekali ya. Iya Kak. Ketika dibandingkan dengan dramanya, berarti kan Nas nonton dramanya dulu, baru nemu nemu Iya. bukunya gitu ya. Eh, kalau waktu ngebandingin gimana sih? Lebih lebih seru dramanya atau lebih seru novelnya nih? Ya, jadi waktu waktu baca nih pertama ngecek dulu nih Kak ya penulisnya. Ternyata penulisnya itu sama penulis naskah itu berbeda. Jadi Hmm, kalau di dramanya ini kayak di novelnya itu kan Jun Eun. Kalau di penulis skripnya itu ternyata berbeda. Dan hmm. setelah saya selesai baca, saya menemukan oh ternyata antara drama dan novel itu ada perbedaannya Kak. Jadi kalau Oh, misalnya di drama itu kan yang main itu Kim So Hyun ya, yang jadi oh. putra mahkota, yang jadi raja. Nah, Ini Kim jadi So kalau di Hyun-nya drama ini It's Okay to be Not Okay. It's It's Okay Okay Not Not to to Be. Be Quiet. Ya, Ah, oke. ya itu Kim So awal Hyun ya. banget. Ya, Kim So Hyun yang main. Itu sama Han Ga-in yang perempuannya. Nah, itu Mm, kan cerita zaman Sagek juga kerajaan di mana mm. cinta segitiga gitu antara Oke. raja sama yang itu ada berbau apa ya cenayang-cenayangnya gitu Kak, dukun Korea gitu Mm, si perempuannya. Nah, sama satu lagi ada pangeran lain yang beda ibu gitu. Nah, mm. itu cinta segitiga kan kalau di dramanya. Tapi setelah baca novel, ternyata Mm. di novel lebih kompleks lagi karena ternyata ada 4 orang ditambah sama pengawal raja yang namanya karakternya Won itu yang diperanin sama Song Jae Rim. Nah, Ah, itu juga ternyata menaruh hati sama
tokoh perempuannya kayak gitu Kak. Dan kalau misalnya kita nonton drama ya, itu tuh nggak kepikiran, oh ternyata pengawalnya tuh suka ya sama pemeran utamanya si Wall itu. Ternyata Mm-mm. suka gitu. Kalau di drama itu nggak kelihatan, tapi ternyata kalau di novel itu jelas banget ditulis bahwa gimana perasaan pengawalnya itu kepada si Wall-nya kayak gitu Kak. Jadi Gitu. Jadi novelnya menarik. lebih lebih ini ya, lebih kompleks ya, lebih bersegi-segi lagi ya. Ya, ya lebih Oh, lebih lebih bersegi-segi lagi kayak gitu Kak. jadi kalau kalau buat yang judul ini sendiri Mas, Mas lebih suka dramanya atau novelnya? Ini pertanyaannya Hah, Deka juga kayak gitu tadi. aduh pertanyaan susah. Kalau suka dua-duanya Kak. Suka Suka dua-duanya. dua-duanya gitu lah. Iya Kak, suka dua-duanya. Kalau kalau dramanya juga kan bagus gitu, pemainnya Kim Seok Hoon ya cakep-cakep gitu kan. Pemain Oh, yang anak-anaknya juga kan keren-keren aktingnya gitu kan Kak. Kalau mm-mm. novel itu beda sensasinya gitu, sensasinya Ah, lebih jelas gitu deskripsinya. Itu juga jadi susah memilih Kak, gak bisa. Suka oh gitu. dua-duanya. Masing-masing dengan ininya ya, yang satu dengan visualnya, yang satu dengan ceritanya yang lebih kompleks ya, gitu Ya, ya. ya, ya Kak. Oke, terus setelah setelah ini yang pertama kali kan, karena drama, terus nemu novel, em, terus selanjutnya jadi suka literasi Korea gimana tuh ceritanya? Setelah itu deh, setelah pertama sekali baca itu, terus kan apakah hanya dari drama-drama terus atau gimana tuh? Buku-buku yang lain? Iya, jadi ya awalnya emang dari drama kan ya Kak, terus ngumpulin deh buku-buku yang lain gitu, ngumpulin buku-buku yang lain. Sampai saat ini tuh juga koleksi saya udah ada 12 bukunya. 12 Tapi ya? Ya, wow. ya masih sedikit, Oh, masih sedikit lumayan lah tuh. sebenarnya. Hmm. Lumayan ya. Tapi bukunya juga ada beberapa buku yang nggak saya punya tapi udah baca gitu, kayak pinjam ke teman gitu ya Kak, pinjam ke teman. Terus juga ada juga kalau sekarang mungkin ebook atau online lebih banyak. Nah, terus dari situ juga ada kok yang saya nggak dari apa ya, nggak dari novelnya karena saya suka sama penulisnya. Contohnya yang ini nih Kak. Apa tuh? Kayak Yang ini. mana? Judulnya apa tuh? Ini itu judulnya bukunya itu Five Star Kak. Five Star Five ini Star. penulisnya adalah ya Guioni. Mhm. Ya, ini saya tuh tertarik karena penulisnya dulu. Penulisnya itu penulis perempuan juga, dia terkenal ngebuat novel-novel remaja yang kayak Oh, gitu, novel remaja. Dia itu terkenal pertama kali dengan bukunya He Was a Cool. Nah, itu ada filmnya juga. Cuman saya oh, nggak punya bukunya yang itu. Nah, saya justru beli buku yang ini Five Star ini. Five oh, Star itu tentang ini apa nih? Five Star ini? ini tentang K-pop, tentang idol. Oh, tentang Ya, K-pop ini idol. juga di Oh, awal oke. tahun. Ya, tentang idol. Jadi cerita tentang idol. Ini di Indonesia adanya tahun 2011, Kak, terbitan 2011. Tapi kalau di Koreanya sendiri ini tahun 2005 keluarnya. Oh, udah lama juga ya. Gitu. Udah lama juga ya masuk sini Ya, ya. ini buku lama. Terus juga ini, Kak, ada yang ini Itu judulnya apa tuh? Pieces of You. Ya, ini Pieces of You. Oke. Ya, ini juga karena penulisnya. Pieces Mungkin of kalau You. ada yang tahu, ya, ini penulisnya itu namanya Tablo. Tablo itu salah satu personil dari grup band Epic High. Epic High Oh, mungkin aku yang tahu. angkatan lawas tahu. Ini aku tahu kan Tahu, Pablo Kak? ini kalau nggak salah dia menikah dengan mantannya Cho Seung Woo ya. Gila gue Ya musik banget. benar, oh my god, tahu ya. Ya, namanya Kang Hejung istrinya. Gue mah Ya tentang Cho kan, Seung namanya Woo Kang Hejung. hafal, Berarti ada nyambungnya ya, Kak? asik tuh. Terus. Iya. Iya, jadi ini tuh tertarik karena Tablo yang nulis. Nah, Tablo itu juga kan suka ngebuat lirik-lirik lagu kan ya Kak. Dia buat lagunya sendiri. Jadi penasaran nih gimana ketika dia buat buku gitu, pengen baca dan ternyata juga dia di Indonesia ada terjemahannya gitu.
Akhirnya beli dan baca dan emang nggak kecewa sih, bagus. Di sini juga lumayan modern ya, karena Tablo buat ceritanya itu percampuran antara budaya Korea dan luar. Karena kebetulan dia itu sempat tinggal di Indonesia, sempat tinggal di Oh, Hong Kong gitu. Jadi oh, ya dia pindah-pindah kayak gitu. Jadi iya, kelihatan juga dari ceritanya kayak kayak gitu ya. Jadi ada karakter bulenya dicampurin dengan karakter Korea gitu. Terus juga oh, ada ceritanya ya. Jadi ada juga ceritanya yang ngebahas gimana sih apa ya, rasis gitu Kak. Rasis gimana orang Asia bercampur dengan orang-orang Barat gitu. Gitulah Kak. Di sini pokoknya ramai, ada beberapa cerita di buku ini. Gitu Kak. oke. Eh, jadi kalau tadi kan Mas bilang, aku ada dua pertanyaan sih sebenarnya. Ya. Pertama, Mas bilang kan tadi tertarik baca itu karena penulisnya. Nah, dari penulis yang Mas sebut tadi, Guioni ya, Guioni dan Pablo, Iya. punya Oke. buku mereka ada lebih dari satu apa gimana tuh? Enggak sih Kak, jadi ini cuman punya satu-satu. Sebenarnya Tablo ngeluarin buku yang kedua, itu Blonot. Tapi saya udah pesen tapi tidak nyampe ke saya. Karena itu Waduh, pesennya kebetulan pas lagi terbit di Korea gitu Kak. Jadi ikutan just tip tapi sayangnya tidak benar gitu. Jadi aja ya bye-bye gitu Kak. Jadi itu juga salah satu tips ya, kalau misalnya mau beli buku yang dari luar harus hati-hati gitu. Gitu oh, Kak. berarti ada vendor yang bisa dipercaya, ada yang enggak gitu ya? Ya, jadi harus nyari yang benar-benar terpercaya. Gitu Kak. Terus dari tapi kayaknya semuanya ini ya fiksi ya, fiksi, Iya Kak, fiksi. Semuanya fiksi ya. fiksi. Novel dan Oke, cerpen. oke. Kayaknya kayaknya kalau dari sekilas ceritanya Mas menarik ya semua literasi Korea ini ya. Seistimewa gini deh, membandingkan antara literasi Korea, novel-novel Korea kita bilang, novel Korea dengan novel Barat sama novel Indonesia. Kalau Nas ngelihatnya gimana tuh perbandingannya? Apa masing-masing pasti punya keistimewaan kan gitu. Kalau menurut Nas gimana? Ya ini pertanyaannya agak berat ya Kak, tapi saya ngejawabnya berdasarkan pengalaman saya membaca bukunya gitu ya Kak. Jadi bukan berdasarkan keilmuannya, tapi berdasarkan pengalaman saya baca bukunya. Saya itu pernah Mm-mm. baca buku ini. Apa tuh? Oke. Nah, Ah, ini itu adalah buku kumpulan cerpen ya. oh itu kumpulan Di sini cerpen. judulnya ya Laut dan Kupu-kupu. Buku kumpulan cerpen eh, ini menggambar ada 12 cerpen di dalamnya Kak. 12 Mm-mm. cerpen ini diambil dari generasinya gitu. Jadi dimulai dari cerpen yang keluar dari tahun 1950 sampai Mm-mm. tahun 2000. Ya, dan dipilih Oh, juga dari penulis terbaik oh, itu, dipilih dari oke. penulis-penulis terbaik. Nah, dari Mm-mm. sini saya dapatnya insight gitu bagaimana literasi Korea dengan Indonesia gitu ya perbedaannya. Jadi di tahun 1950 cerpen-cerpen yang dibuat itu temanya tentang peperangan. Karena tahun 1950 itu terjadinya perang Korea gitu ya. Oke. Jadi ceritanya itu masih berbau peperangan. Setelahnya pun masih menceritakan tentang kepedihan atau kesedihan bagaimana akibat perang kayak gitu ya Kak. Mm-mm. Kalau misalnya di Indonesia mungkin cerpen-cerpen Pramudia Anantatur juga membahas tentang bagaimana perang di Indonesia dan efeknya gitu ya setelahnya. Dan biasanya kalau di Indonesia yang dibahas itu bagaimana jiwa nasionalismenya, perjuangannya gitu ya. Nah, itu Iya. mungkin yang perbedaannya. Kalau di Korea tuh lebih membahas kesedihan. Kenapa sih kesedihan? Karena mereka berperang sama saudaranya sendiri gitu. Korea Utara dengan Korea Selatan gitu kan. Yang saudara Itu ya. jadi perbedaannya. Ya, perang saudara. Jadi banyak sekali diceritakan kesedihan-kesedihannya. Gitu, Mm-mm. Kak. Terus setelah itu sih hampir sama ya. Jadi tentang industri, perkembangan industri, terus juga tentang buruh-buruh gitu. Dan baru mulai masuk di tahun 2000 yang Korea itu cerpen Korea itu baru masuk ke imajinasi.
Gitu. Di sini ada yang menarik, Kak. Judulnya itu tentang betulkah saya jerapah? Gitu. Betulkah Betulkah saya saya jerapah? jerapah? Jadi pertanyaan betulkah saya jerapah? Itu tulisan dari cerpen karya Park Min Kyu di sini ya. Di sini ceritain gitu kalau dia itu tokohnya berperan sebagai pusman. Pusman itu orang yang suka ngedorongin orang yang mau masuk kereta. Itu Oh, di tahun 2000. Ya, terus nanti di akhirnya scene itu dia berimajinasi melihat seorang jerapah yang memakai jas gitu, dan dia bercakap-cakap dengan itu. Jadi sudah masuk ke penulisan yang imajinasi gitu untuk tahun 2000 gitu. dikisahkan nggak kenapa dia memilih makhluk jerapah? Kenapa nggak beruang gitu? Enggak sih Kak, justru itu tuh hanya muncul di ending-ending akhirnya aja. Jadi Gimana? muncul di scene akhir lah Kak. Jadi cerita Oh, akhir udah mau akhir, jadi kita juga dibuat bingung gitu sebenarnya dia lihat itu apa sih, real atau enggak, karena si jerapah itu dibayangkan juga sebagai ayahnya gitu. Entah oh, dia itu imajinasi ayahnya, arwahnya atau apa kayak gitu sih Kak. oh, Jadi tapi perubahan yang baru gitu. nggak dikisahkan asal muasal kenapa jerapah, kenapa nggak kupu-kupu gitu kali ya? Atau mungkin ya bener kata Lendi, mungkin bisa jadi ada sebuah mitos yang artinya perlambang, mungkin mungkin ada begitu ya di Korea, bener nggak? Ya mungkin sih, Bisa jadi. ya mungkin bisa jadi. Jadi kalau kalau dari semua yang Mas baca ya, ada ini nggak? Ada yang favorit gitu? Ada Yang paling Kak. favorit deh dari semua literasi Korea ini? Bingung ya, banyak Kak. Yang ini Kak, Love Story in Harvard. Mm-mm. Ini Love Story in Harvard, saya suka dramanya, termasuk saya juga suka bukunya. Kayak gitu. Di sini ceritanya gitu tentang perjuangan belajar di luar negeri di Harvard gitu Kak. Jadi saya suka banget ini karena menyemangati saya gitu buat belajar lebih giat lagi gitu. Tapi nggak hanya ini Kak, aku mau pamer. Aku mau pamer ini. Jeng Apa tuh? jeng. Apa pameran? IG Live adalah sarana pameran. Sojasup, Sojasup, ada apa kabar, Opa? Udah Iya, jadi juicy ini sekarang, udah juicy. masih upah buat aku bakal. Oke, ya ini Opa selamanya, ya baik. Kak. Ya, jadi ini buku The Master Sun. Suka juga dramanya, suka ceritanya. Tapi yang paling penting itu aku suka ini Kak, covernya ada upah aku gitu. Jadi ini posisi di Baik, rumah juga catat nih. ya. Posisi posisi di rumah juga harus terlihat gitu ya. Buka upah aja jangan ditumpuk kayak gitu. Gitu Kak. Nggak apa-apa, nggak Receh apa-apa. sih Kak. Kita butuh penyemangat ya kan, biasa. Iya. Iya, terus juga ini buku yang terbaru Kak. Kim Ah, Ji Young. Kim Ji Young, oh itu yang Iya, terbaru. Oke, iya, aku iya belum baca, buku udah terakhir udah yang baru punya aku sih beli. versi digitalnya tapi belum baca. Iya, Tapi jadi udah. ini buku terakhir yang aku beli tahun ini di tahun 2020. Suka ini karena ngerasa pas banget gitu. Sekarang saya jadi ibu rumah tangga kayak gitu kan. Ceritanya di sini juga kan belajar gimana jadi istri, jadi ibu, terus juga gimana menghadapi kesehatan mental gitu ya, depresi. Jadi ngerasa oh butuh banget nih gitu buat saya pribadi kayak gitu Kak. Jadi Tuh. kalau eh, kalau Nas sendiri kan, maksudnya dari buku-buku ini apa sih yang paling dilihat istimewanya literasi Korea ini? Kan kita kalau drama kita bisa bahas, wah gitu ini banget ya kalau bahas drama kita selalu bilang aspek ceritanya, karakternya, apa gitu penggalian risetnya kan. Kalau dari literasi sendiri, Nas lihat apa sih keistimewaannya?
Kalau saya karena memang suka nonton, suka baca juga ya. Menurut saya dua-duanya tuh karena saya suka gitu. Jadi seneng aja semuanya. Tapi keduanya itu punya sensasi yang berbeda gitu. Antara nonton film kayak tadi ya visualnya kelihatan. Kalau baca Hmm. lebih detail gitu Kak. Lebih detail kayak gitu. Dulu juga teman-teman saya ada yang nanya, ngapain sih kamu kan udah nonton dramanya, ngapain harus beli novelnya, kan udah tahu ceritanya kayak gitu. Tapi tidak emang suka gitu, aku emang suka dan penasaran gitu apakah ceritanya sama gitu yang dengan drama atau beda gitu. Buktinya yang tadi The Moon Embrace the Sun itu kan ceritanya ada yang bedanya gitu ya Kak, walaupun Ya. intinya sama. Terus juga kayak misalnya ini nih Kak, novel yang sama dari penulis Jung Eun lagi, Lingkungan Skandal. Nah ini juga Apa aku tuh? dapat ini juga kan tentang Sagok ya Kak. Ini Ah, juga tentang zaman-zaman Josgan gitu. Nah, oh, di sini gitu ada keistimewaannya, Kak. Kalau hmm. baca buku ini tuh kita jadi bisa belajar budayanya juga, bahasanya juga. Kan kalau dari drama mungkin secara verbal gitu kan ya, Kak, kata-katanya. Tapi Ya. kalau di sini gitu lebih dijelaskan. Misalnya gini, kalau di yang Joseon itu kan biasanya laki-lakinya suka pakai topi yang panjang gitu loh Kak, Ya, yang ya benar ya. panjang gitu, terus yang lebar gitu kan. Nah Mm-mm. itu namanya pakai namanya gat. Nah kalau di novel terjemahannya juga gak diterjemahin semua tapi disebutin. Itu nama Oh, Koreanya gat artinya gat. Nah terus kalau di situ biasanya di novelnya itu suka ada catatan kaki yang di bawahnya kan ya Kak, catatan oh, kaki ataupun misalnya di bagian belakangnya ya oh, penjelasan istilah-istilahnya. Nanti kayak di sini tuh dijelasin Kak, ternyata itu adalah topi tradisional Korea yang dikenakan oleh laki-laki untuk keluar rumah menghadiri acara-acara penting. Di pertengahan dinasti itu dilambangkan sebagai status sosial oleh kaum bangsawan dan ilmuwan. Nah, jadi kalau dari sini itu lebih lebih tahu oh informatif ternyata ya. oh iya yang orang pakai itu tuh hanya kalangan bangsawan sama ilmuwan gitu. Kan kalau di Oh, drama kayaknya cuma pakai itu aja cuma ih itu kenapa yang itu beda atau beda gitu. Kalau di iya, sini iya. kita dapat info lebih kayak gitu, Kak. Oh, jadi lebih, Hmm, ya, iya sih ya, jadi lebih informatif jadinya ya. Kalau kita kan nonton ya iya, nonton aja, kita kan cuma komen tuh topiknya, itu ininya gitu ya. Oh, kalau di iya, bukunya ya dia akan sebut istilahnya apa, terus diterangin itu apa. Oh, oke. Ya, iya, barangkali gitu memang Kak. yang namanya drama berhubung dia kan ini ya, tulisan ya, nggak visual, dia harus jelasin ya. Lebih lebih Iya. mendetail pastinya ya. Iya, terus juga yang dijelasin nggak cuma pakaian, kadang ada yang jenis makanan atau Hmm. jenis upacara. Pokoknya menarik lah buat yang emang penasaran kayak gitu. Pasti dapat Berarti info-info baru. info apa namanya, tentang budaya Korea jauh lebih detail berarti ya? Lebih lengkap gitu ya? Iya, Kak. Mm-mm. Oh, nice. Iya. Nah, sebentar ya Mas, kita coba nih ada pertanyaan apa yang kira-kira menarik. Oke. Oh, di mana? Apakah bisa didapatkan di mana nih buku-buku literasi Korea ini? Apakah apa di Gramedia misalnya atau ada tempat khusus gitu? Gimana? Ini semua saya kebetulan belinya emang di toko buku. Jadi karena kebanyakan nggak kebetulan banget gitu Kak. Karena Mhm. main ke sana, kok nemu ada ini langsung gitu beli. Jadi saya nemu ini ada di toko buku. Tapi kayaknya sekarang juga banyak sih kalau online misalnya mau nyari-nyari gitu juga bisa di online. Sekarang apalagi ya udah lebih banyak terbuka mungkin apalagi sekarang Korea drama itu kayaknya sudah umum gitu ya. Pastilah gampang banget buat dibeli gitu Kak. Kalau kalau Mas bilang toko buku, bukan toko buku ini ya, branded ya? Maksudnya apa atau memang itu maksudnya apakah khusus atau di Gramedia juga gampang ditemukan gitu atau itu loh maksudku toko buku ini atau toko buku Oh, mana aja oh, pasti ada deh gitu. kalau aku sendiri kebanyakan boleh nggak nih nyebutin nama toko buku ya Kak? Kalau di toko di Bandung, aku di Bandung ya Kak, jadi aku suka belinya di Toga Mas. Toga Di Mas mana? justru. Toga Mas, Oh, Toga Mas oke. Kak. Toga Mas Oh, ya, tapi di Gramedia juga ada kok Kak. Ada di oh jadi Gramedia juga sebenarnya sih.
sebenarnya gampang ditemukan ya. Sebenarnya bisa Iya, lah, nggak sulit ya nyarinya ya. iya. Di toko buku Oke. biasa kok aku belinya. Oh, ini Teh Mas ada yang minta ketikin judulnya buat aku punya ide yang lebih baik. Mas Titi setelah acara ini bikin review bukunya ya untuk Drakor Class ya. Oke, Iya insya dong. Allah. Jadi kan kita bisa ini juga, kita bisa belajar apa artinya kalau disebutin aja kan mungkin ada yang nggak kecap gitu kan. Jadi Iya. nanti Mas setelah 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 ini deh apa tahun depan gitu. Pokoknya selanjutnya bikin reviewnya ya buat Drakor Class ya. Review Oke, buku ya. mudah-mudahan insya Allah. Insya Allah. Nanti kita juga boleh ini kayaknya kita posting aja di apa di Drakor Class. Kita posting di Instagram buku-buku tadi ya buat apa namanya buat rekomendasi bacaan buat cinggudel sekalian. Oke, Oke. Mas. Oke, Kak. Apa lagi nih? Sip. Ntar ya aku cek dulu apakah ada pertanyaan yang lain. Wow, 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 wow. Oke. Oke. Kayaknya udah ini sih sebetulnya udah pada terakomodir pertanyaannya. Baik. Baiklah Mas, kita sudah banyak ngobrol-ngobrolnya tentang literasi yang sungguh-sungguh menarik. Ada lagi yang mau diceritakan nggak nih? Hal khusus mungkin ada aku yang ke ini, ada yang kelewatan nih tentang literasi. Mungkin ada yang pengen dibagiin lagi? Udah sih, Kak. Paling buat penutupan aku mau bagi satu kutipan yang bagus. Oke, Oke, jadi oke. ada satu kutipan dari buku ini ya, The Moon That Embraced the Sun, Munsun. Ini yang diucapkan oleh karakter Hyeom atau Im Siwan-nya kalau di dramanya ya, Im Siwan yang kakaknya Wol-nya. Ini kutipannya kayak gini. Aku terus belajar mengenai sastra. Semakin banyak aku membaca buku, semakin banyak arti lain langit yang terlihat, dan semakin banyak pula arti bumi yang terlihat. Uh, Hyeom. Oke, mudah-mudahan ini bisa ya mudah-mudahan ini bisa menginspirasi semua sahabat Drakor Class untuk membaca atau juga tertarik dengan literasi Korea gitu. Atau juga misalnya nggak terlalu suka baca, yang penting gini baca aja di blog kita gitu ya Kak. Blog kita jangan lupa selalu baca recapnya, reviewnya, dramanya, ataupun apalah tulisan kita semua di Drakor Class gitu. Pasti ada insight-nya tersendiri gitu. Kalau misalnya nonton drama, kita misalnya dapat idenya apa, tapi nanti setelah baca tulisan di Drakor Class, oh ternyata ini ada insight baru ya, kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk membudayakan membaca. Mudah-mudahan semua sahabat Drakor Class suka membaca. Terutama baca blog kita gitu, website kita. Yeay. Tuh, terima kasih Mas. Jangan lupa membaca blog Drakor Class karena nantinya akan ada review dari buku-buku Korea oleh Mas Titi. Mudah-mudahan. Ya, sip kalau gitu. Terima kasih banyak loh, Mas, sudah Ya, bergabung sama kita malam ini. Semoga sehat-sehat. Ditunggu sekali lagi, gue udah 3 kali kayaknya ngomongnya ya. Sudah 3 kali ditulis ya reviewnya ya, karena menarik banget. Kita belum pernah mereview literasi novel-novel Korea sebelumnya. Jadi pasti banyak yang seneng nih, pasti banyak pembaca yang suka pasti. iya Oke. Kak, mudah-mudahan. Terima kasih Oke, banyak Mas Titi. Sehat-sehat, salam buat sama-sama. keluarga. Ya, Annyeong. mudah-mudahan bermanfaat ya. Dadah. Assalamualaikum. Bye. Annyeong. Remove.